Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bertemu pada pembelajaran daring bahasa Indonesia kelas 10 pertemuan ketiga. Sebelum kita mempelajari bab selanjutnya, marilah kita berdoa agar kita semua diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dalam kebahasaan teks laporan hasil observasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, ada ciri-ciri kebahasaan teks laporan observasi. Yang pertama yaitu struktur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur kebahasaan teks laporan hasil observasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu sebagai pembuka hal yang akan disampaikan. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu penjelasan detail mengenai objek. Nah, di sini laporan tersebut dijelaskan secara detail. Kalau yang pertama tadi hanya pembukaan. Yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini berisi tentang manfaat objek yang diamati. Manfaatnya apa saja bagi masyarakat, bagi diri sendiri, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengandung verba. Tahu verba? Ya, verba adalah kata kerja. Yang kedua, mengandung konjungsi. Tahu konjungsi? Nah, konjungsi adalah kata hubung. Yang ketiga adalah mengandung sinonim. Nah, kalian pernah mendengarnya pasti, yaitu persamaan kata. Yang keempat adalah mengandung antonim atau perlawanan kata. Yang pertama, mengandung verba. Verba atau kata kerja. Dalam kebahasaan teks laporan hasil observasi ini, verba mempunyai fungsi yaitu mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Mengelompokkan atau mengklasifikasikan tentang sesuatu atau hasil yang diamati. Contoh: mengklasifikasikan, memisahkan, memilah, menggolongkan, mencakup, membedakan, dipilah, digolongkan. Nah, dalam membuat teks laporan hasil observasi, dalam verba ini menggunakan contoh tadi, ada mengklasifikasikan, memisahkan, memilah, dan lain sebagainya. Yang B atau selanjutnya yaitu mengandung konjungsi. Ya, konjungsi tadi adalah kata hubung. Kata hubung. Kata hubung contohnya sehingga, lalu, dan, kemudian, namun, saat, karena, dan lain-lain. Lanjutan. Nah, di sini kita membahas tentang kalimat. Kalimat dalam kompleksitasnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, kalimat kompleks. Yang kedua, kalimat simpleks. Kalimat kompleks yaitu kalimat yang terdiri dari 2 struktur atau lebih dan bisa juga dengan 2 verba atau lebih. Nah, jadi kalimat yang terdiri dari 2 struktur atau lebih. Boleh 3, boleh 4, tetapi minimal 2 struktur. Contoh:
Rizky mencuci baju lalu menyapu lantai. Nah, jadi ini ada dua struktur, yaitu Rizky mencuci baju, lalu menyapu lantai. Yang kedua adalah kalimat simplex, yaitu kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur dengan verba utama, jadi hanya satu saja. Contoh, Rizky mencuci baju, Rizky menyapu lantai. Nah, di sini hanya satu struktur tetapi hanya mempunyai verba. Di sini hanya satu struktur saja, yaitu Rizky mencuci baju, terus Rizky menyapu lantai. Itulah kalimat simplex. Selanjutnya, C mengandung sinonim. Sinonim sama dengan kata atau kata yang memiliki makna yang sama atau persamaan kata. Contoh, laki-laki sama dengan putra, perempuan sama dengan putri, ahli sama dengan pakar, dialog sama dengan obrolan. Nah, ini persamaan kata. Itulah yang namanya sinonim. Yang D adalah antonim. Antonim sama dengan kata yang memiliki makna yang berkebalikan atau lawan kata. Nah, contoh, laki-laki, lawan katanya perempuan, tua, muda, baik, buruk, modern, kuno, kohesi, adhesi. Itulah beberapa contoh dari antonim. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, sebutkan apa saja struktur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, buatlah dua contoh kalimat kompleks dan simplex. Nah, itulah 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Semoga pembelajaran pada hari ini mendapat ilmu yang barokah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.